Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Ada yang tahu tidak singkatan dari PPKM? PPKM itu adalah pernah perhatian kemudian menghilang. Iya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Ceki cerit. Seorang wanita yang ingin melahirkan tidak sengaja tersambar petir. Ia sekarat ketika dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Ajaibnya ia berhasil melahirkan. Tapi anak ini berbeda. Dia tidak memiliki bulu dan semua kulitnya putih. Dokter mengetahui ini adalah albinisme. Tapi tidak ada yang memperhatikan mesin EKG si bayi yang sangat padat dan berarti. Ia terlahir dengan kekuatan. Ayah yang tidak mengerti kemudian ambruk, menganggap anaknya monster. Ia membawa ke basement dan membiarkan kakeknya yang mengurusnya. 18 tahun kemudian, kakek ini meninggal. Orang sersan masuk ke rumahnya bersama dengan pengurus panti asuhan, ingin mengadopsi dirinya. Mereka mendengar anak ini terisolasi selama 18 tahun dan tidak pernah mendapatkan pendidikan. Bukankah itu tidak manusiawi? Ketika mereka masuk ke basement, menemukan dirinya di sudut ruangan. Kulitnya yang putih bersih dan mata berwarna pink membuat mereka kaget. Dia berkata namanya Jerawan. Si pengurus menemukan Jerawan dapat berbicara dengan lancar, tidak tampak seperti seseorang yang belum pernah belajar. Dia memiliki rak buku. Ia mengambil novel yang populer dan bertanya, "Kamu juga membaca buku ini?" Jerawan tidak menjawab, tapi membiarkan si direktur memilih satu halaman. Halaman 216. Jerawan mulai menghafal. Si direktur menjadi semakin kaget karena tidak ada satu kata pun yang salah. Yang lebih mengagetkan lagi, Jerawan berkata ia telah mengingat semua buku di sini. Melihat sekeliling, basement ini penuh dengan buku. Mungkin ada sekitar ribuan buku. Ia menyadari Jerawan adalah seorang jenius, tapi ia tidak tahu ia hanyalah sebagian kecil dari kemampuan Jerawan. Baru saja ia keluar rumah, mobil di luar membunyikan klakson. Si Sheffield juga menyadari atap rumah Jerawan terdapat banyak penangkal petir. Apakah penghuni rumah ini sebegitu takutnya pada petir? Sementara itu, Jerawan dibawa ke panti asuhan. Kalimat pertama para anak lelaki di sini adalah, "Makhluk apa ini?" Penampilan Jerawan membuat susah. Dia akan diculik. Saat makan siang, seorang tukang buli membawa temannya duduk. Tidak hanya mentertawakan Jerawan, tapi mengambil sebuah sendok dan mengusili si Jerawan untuk mempermalukannya. Tapi kali ini ia salah pilih orang. Jerawan mengambil sendoknya, menggosokkannya, kemudian semua sendok di aula terhisap, menakuti semua orang. Benar sekali, ini adalah kemampuan kedua Jerawan, mengontrol magnetisme benda. Direktur yang tidak tahu menahu memeriksa Jerawan, memberinya sepasang lensa kontak biru. Ketika Jerawan pergi sekolah, berharap ia bisa belajar dan bersosialisasi. Tapi bisakah kamu bayangkan pelajaran pertama? Muncul masalah. Di kelas fisika, ada murid yang gemetaran karena gugup. Karena gurunya sedang melakukan eksperimen listrik, ia menyetrum alat itu dengan listrik. Induksi apa? Ia menjadi semakin emosional. Listrik itu menjadi semakin tinggi. Salah satunya keluar melalui kelas. Mengenai Jerawan, dia tidak berlistrik, tapi dirinya tersetrum. Salah satu listrik menyambar lagi, mengangkat Jerawan. Ini adalah kemampuan yang ketiga. Menarik arus listrik yang terjadi di depanku. Benar-benar di luar nalar guru fisika. Ia langsung bereaksi, merusak peralatan itu dengan bangku kayu, dan membuat peralatan itu kehilangan tenaga. Tubuh Jerawan berasap. Ketika si guru menyentuhnya, rambut di tangannya langsung berdiri, seperti ada listrik yang mengaliri tubuhnya. Juga membuat sensasi yang keren, yang akan dia ingat untuk waktu yang lama. Kemudian si Sheffield mengunjungi Jerawan. Dokter berkata ia tidak tahu apa-apa, tidak ada jejak listrik. Saat Jerawan pulang ke panti asuhan, banyak ahli dan cendekiawan menunggunya. Seorang dokter memberitahunya, tes ini menunjukkan dirimu adalah orang tercerdas sepanjang sejarah. Tapi ia seakan tidak senang. Mukanya penuh ancaman dan pertanyaan.
Dia juga memperlakukan Jerawan sebagai orang aneh, seperti tukang bulu di panti asuhan. Dibandingkan dengan manusia yang jahat, Jerawan lebih suka dengan binatang. Hari ini di hutan, melihat seekor rusa dibunuh, si polisi gendut yang membawa anak-anak itu berburu. Ia juga berkata, "Tembakanku sempurna," dan rusanya tidak kesakitan. Jerawan yang mendengarnya menaruh tangannya di atas rusa, lalu memegang si polisi gendut. Ini adalah kemampuannya yang keempat, transfer pikiran. Saat ini, perasaan rusa dipindahkan ke polisi gendut. Rasa sakit yang dihadapi saat kematian menusuk hatinya. Dia seperti mendapat siksaan yang banyak. Si polisi gendut menerima ganjarannya, dan sebagai seorang yang lewat, Jerawan merasakan penderitaan si rusa, dan hanya ada rasa kasihan di mata Jerawan. Semenjak saat itu, polisi gendut tidak pernah memegang senapan lagi. Ketika aku melihat hewan yang dibidik, aku menjadi takut. Sheffield yang mengetahui masalah ini pergi ke Jerawan dan meminta bantuan. Ternyata istri Sheffield telah lumpuh selama bertahun-tahun, tidak bisa beraktivitas dan berbicara. Tapi di setiap hari ia terlihat sedih. Sheffield ingin tahu ada apa dengan istrinya. Jerawan menaruh tangannya di dahi istri Sheffield, merasakan apa yang ia pikirkan, dan memberitahu Sheffield ia tidak bisa melepaskan anaknya karena Sheffield memiliki hubungan yang buruk dengan anaknya. Dia berharap mereka berbaikan. Jika ia meninggal, maka mereka berdua akan sendirian. Sheffield menangis dan mengiyakan. Tidak apa-apa. Tidak lama kemudian istrinya meninggal dengan tenang di pelukan Sheffield. Anaknya mendapatkan berita ini. Dia melihat mata ayahnya yang basah, dan tiba-tiba semua menjadi jelas. "Ayah." Mereka berpelukan dengan erat. Jerawan melihat kehangatan ini dari atas. Matanya iri. Keesokan harinya, Jerawan menemukan seorang perempuan, teman sekolahnya, satu-satunya teman yang tidak mengucilkan Jerawan. Kencan pertama Jerawan. Ia memegang tangannya, menunjukkannya kemampuannya, transfer pikiran. Temannya merasa ada listrik yang mengalir. Tangannya agak gemetar, rasanya sangat aneh. Kali ini Jerawan dapat mengetahui pikiran dirinya. Ia juga dapat mengetahui pikiran Jerawan. Kamu merasa kamu kurang cantik. Kamu merasa sangat kesepian. Mereka berbicara kepada satu sama lain. Perasaan yang ada di dalam hati orang lain. Sepertinya teman yang sudah mengenal lama. Ketika si perempuan semakin mendekat, ayahnya tiba-tiba muncul, mengganggu mereka, memergoki Jerawan. Si direktur melihat, datang dan membantu. Si pria melepas Jerawan, berkata, "Bilang pada sampahmu untuk menjauhi anakku," kemudian membawa anaknya pergi. Maaf, hanya begitu saja. Cinta Jerawan yang belum mulai sudah kandas. Ketika pulang ia membereskan barangnya, memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Tapi bertemu tukang buli, mengambil topi Jerawan, membawanya keluar, mempermalukannya di depan umum. Akibatnya energi Jerawan meledak, melontarkan si tukang buli. Tidak ada detak jantung. Selesai sudah. Mereka panik. Jerawan berjalan menghampiri mereka, menaruh tangan di dadanya, menggunakan listrik di tubuhnya sebagai alat kejut jantung. Sekali lagi, akhirnya ia selamat. Kemudian Jerawan pergi dari panti asuhan, pulang ke rumahnya, balik ke basement yang sudah ditinggalinya selama sekian puluh tahun. Hanya satu tempat ini yang bisa membuat dirinya merasa aman. Direktur datang mencarinya. Dia merasa sangat bersalah karena membawa Jerawan, tapi tidak bisa memberinya hidup yang layak. Polisi juga tiba karena masalah barusan. Mereka ingin membawa Jerawan untuk ditanyai. Lalu ada hujan petir dari kejauhan. Jerawan tampaknya merasakan sesuatu. Ia yang biasanya takut akan petir, kali ini menghampirinya, menghadap awan gelap di langit. Merentangkan kedua tangannya, awan gelap itu merasakan kehadiran Jerawan. Kilatan petir menghubungkan dirinya dengan langit. Ini adalah cara melarikan diri terkeren, lebih bebas daripada angin. Kemudian tubuh Jerawan bersinar, jadi cahaya yang menyilaukan dan menghilang. Ada yang berkata, Jerawan tidak pantas berada di bumi. Ada juga yang berkata Jerawan adalah seorang malaikat yang jatuh setelah merasakan pahit manisnya kehidupan, akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya.